Adik, selamat hari Minggu. Yuk, semuanya, hari ini kita mau ibadah kepada Tuhan. Adik-adik siap semuanya? Udah pada mandi kan? Semuanya udah pada ganteng-ganteng, udah pada cantik-cantik. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Yesus kami memuji. Ayo semua makin berdiri ya. Adik-adik kita semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Uli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami
masih dikasih kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebentar Tuhan, kami mau memuji, memuliakan, menari, melompat untuk Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wah, adik-adik yang di rumah gak ada yang nyautin. Ayo yang semangat adik-adik. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik kita yang semangat memuji Tuhan hari ini ya. Karena Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan kemarin kita merayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik harus tetap semangat di rumah ya. Walaupun nggak ada kakak-kakaknya yang nemenin, teman-teman yang nggak ada, walaupun sendiri tetap semangat untuk Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian dari terbit matahari. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya.
capek. Tapi adik-adik pasti masih semangat ya memuji Tuhan ya. Ya satu lagi Kak, happy ya. Kita mau tetap bersuka cita untuk Tuhan hari ini. Haleluya. Adik-adik yang di rumah pakai geraknya yang semangat ya. Pokoknya nanti kalau pas anak yang teriak yang kencang yang Yesus gitu ya. Yo, ayo Kak Zeki, musik. Oke. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti wanita. Adik-adik, silakan bermulia. Seperti wanita murah, menangis di hadapan dirimu. Mari adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan dari awal hingga kepada tengahnya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang akan kami dengar
Biarlah itu nanti akan kami lakukan. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dimanapun kami berada, sehingga firman yang kami dengar bisa menjadi sesuatu yang baik buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan berkati juga Tuhan kakak-kakak yang memberikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati, mengurapi kakak-kakak yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar bersorak hanya bagi Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik, jangan ada yang bercanda ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah serakah itu dosa. Adik-adik tahu dosa ya? Wah, tentunya adik-adik pada tahu tentang dosa. Dan cerita pada saat pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Nanti adik-adik bisa minta tolong kepada mama-mamanya untuk mendampingi membaca cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Nah, Tante akan menceritakan tentang 3 tokoh, yaitu yang pertama adalah Elisa dan Naaman serta Gehazi. 3 tokoh ini adalah cerita dalam Alkitab ini tentang serakah, adalah tentang keserakahan dan nabi yang diutus Tuhan dan juga seorang panglima yang disembuhkan. Nah, pada saat pagi hari ini adik-adik, Tante mau cerita tentang ketika kita tidak mengendalikan diri, si iblis akan masuk. Ketika kita membenarkan atau menginginkan sesuatu, si iblis akan masuk ke dalam diri kita dan dia akan mendorong untuk kita mau berbuat dosa. Namun kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu ya adik-adik. Kita anak-anak Tuhan akan selalu mengingat akan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau kita menginginkan sesuatu itu adalah sudah berdosa. Nah, di sini diceritakan tentang yaitu dosa. Upah dosa adalah maut. Di sini ada di Roma 6 ayat 23. Adik-adik catat ya, Roma 6 ayat 23. Sebab dosa ialah maut, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik tahu ya siapa orang yang berbohong dalam cerita Alkitab ini nanti. Ada 3 tokoh, yaitu Nabi Elisa, Naaman, dan Gehazi. Gehazi adalah orang yang mempunyai sifat yang serakah. Dia menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Dia menginginkan uang dan harta. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Cerita ini adalah tentang panglima Naaman yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Di situ dikatakan panglima ini sedang mengalami sakit kusta. Sakit kusta itu adalah adik-adik ya, dia sakit yang sangat menjijikan. Dia merasa tidak ada obatnya, dan orang yang sakit kusta itu harus diasingkan. Sedangkan ini yang sakit adalah panglima. Jadi mereka datang ke tempat Elisa. Nabi Elisa, nabi utusan Tuhan, dia datang ke rumahnya dan supaya minta dia diobatin. Tetapi Naaman menjadi kecewa karena yang menyambut bukannya Nabi Elisa tetapi
utusannya. Dia bilang, kamu pergi ke sungai Yordan dan benamkan diri kamu sebanyak 7 kali. Dalam hatinya Naaman bersungut-sungut dong. Kenapa ke tempat sungai Yordan yang kotor dan jorok? Kenapa tidak ke sungai Abana atau sungai Kerit? Sungai Abana atau ada sungai yang sangat jernih lah, sungainya yang tidak kotor seperti yang ada di sungai Yordan yang ada. Tapi mereka disuruhnya berbenam ke sungai Yordan yang kotor dan jorok. Tetapi Naaman tetap melaksanakan perintah apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Elisa itu. Dia membenamkan diri sebanyak 7 kali. Dan setelah dia bangun atau selesai mandi di sungai Yordan itu, dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia sembuh dari sakit kustanya itu. Setelah dia merasa sembuh dari sakit kustanya, dia merasa bersyukur, merasa ada balas budi kepada Elisa yang ada. Mereka membawa uang dan pakaian yang bagus untuk Elisa, yang Nabi Elisa itu. Tetapi setelah dia sampai ke rumahnya Nabi Elisa bilang, kesembuhan yang menyembuhkan kamu bukan saya, tetapi yang menyembuhkan kamu adalah Tuhan. Jadi Elisa menolak pemberian itu untuk diserahkan kepada Elisa. Setelah itu Naaman pulang, dan dalam perjalanan pulang ada abdi Allah yang namanya Gehasi. Gehasi adalah orang yang serakah. Dia mengingini yang bukan miliknya. Dia cegat Nabi Naaman itu tadi keluar. Dia lari-lari. Dia bilang, Naaman, ada 2 tamu yang datang ke rumahnya Nabi Elisa. Elisa menyuruh untuk memberikan uang dan 2 pakaian. Tetapi Naaman percaya saja dong dengan ceritanya Gehasi tadi. Mereka percaya dan berikan uang dan 2 potong pakaian yang bagus. Adik-adik tahu ya, tentunya siapa Gehasi itu serakah bukan sih? Gehasi itu serakah. Dia menginginkan yang bukan miliknya. Tapi Naaman tidak tahu kalau dia berbohong untuk mereka. Dikiranya memang benar itu adalah suruhan dari Nabi Elisa yang ada. Setelah Gehasi pulang ke rumah, Elisa nanya kepada Gehasi, dari mana kamu Gehasi? Jawab Gehasi, tidak, saya tidak kemana-mana, saya ada di rumah, saya tidak dari mana-mana. Tetapi Nabi Elisa diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka tahu kalau Gehasi itu sedang berbohong. Elisa tahu kalau Gehasi meminta uang dan 2 potong pakaian yang bagus. Tentunya adik-adik tahu dong, berarti Gehasi serakah dan berbohong. Setelah itu tentunya Tuhan memberikan pelajaran buat Gehasi yang ada, untuk mereka diberikan sakit yang seperti Naaman yang ada, yaitu Naaman sembuh, tetapi Gehasi mengalami sakit kusta yang parah. Adik-adik tahu kusta? Kusta itu adalah sakit penyakit yang sangat menjijikan, yang seperti borok, dan orang yang sakit kusta itu harus diasingkan, tidak boleh didekatin oleh siapapun, karena sakit kusta itu adalah menular. Nah, adik-adik tahu ya tentang sakit kusta yang ada, dan Tante juga sering bercerita tentang Naaman yang mengalami sakit
kusta itu. Dan adik-adik tahu ya, zaman sekarang juga ya, zaman sekarang ini adalah zaman yang tidak mengenakan, yang mana adik-adik tidak boleh bertatap muka dengan teman-teman di sekolah minggu yang ada. Sekarang lagi sekolah minggunya ada di online, itu semua tidak mengganggu aktivitas adik-adik yang ada. Tetapi satu hal yang adik-adik tahu saat sekarang adalah ada sakit penyakit yang seperti sakit kusta, yaitu sakit COVID-19. Mereka tidak boleh, kalau yang terjangkit mereka tidak boleh bertemu dengan siapapun, tidak boleh bersalaman, mereka harus diasingkan, mereka harus dikarantina. Nah, itu sama seperti sakit kusta ya adik-adik ya. Kita tidak boleh kemana-mana yang mengalami sakit penyakit. Makan harus disediain dari jauh, apapun harus ini. Ya, itulah sakit yang sama dengan sakit kusta yang ada pada saat ini, pada zamannya ini. Tapi adik-adik, jangan suka berbohong dan jangan mengingini barang orang lain. Yang masih kecil-kecil jangan mengingini mainan teman-teman, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh teman-teman yang lain, sebab upah dosa adalah maut. Dan cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini, adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan mengenai serakah itu adalah dosa. Sampai di sini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ayo bangkit berdiri semua, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang akan memberikan hikmat buat adik-adik yang ada, untuk mereka selalu dengar-dengaran, untuk mereka selalu takut akan Tuhan, dan untuk mereka tidak memiliki sifat serakah yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan senantiasa buat adik-adik yang ada. Berikan ya Tuhan Yesus kepintaran, kepandaian dalam mereka bersekolah online yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kedua orang tuanya juga Tuhan, Kau yang akan memberkati. Biarlah ya Tuhan adik-adik menjadi garam di tengah-tengah orang yang belum mengenal akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Pastinya kita sama-sama sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Nah, ayat hafalan pada pagi hari ini yang kita ambil di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 bagian A. Ya. 1 Timotius itu ada di dalam perjanjian baru ya. Jadi jangan cari perjanjian lama ya. Ada di perjanjian baru. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Ya, biarlah ayat hafalan ini boleh adik-adik semua hafalkan dan direnungkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan.
kita mengakhiri untuk doa penutup yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, sudah mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang akan memeteraikan, memberikan hikmat buat adik-adik yang ada. Tiba saatnya Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.